warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan mempelajari pelajaran Al-Quran Hadis dengan materi surah Al-Adiyat. Karena kita belum pernah mempelajari surah ini, maka kita mempelajarinya dengan menyimak dulu ya. Nah, buku yang mesti kalian simak yaitu ini. Nah, semua membawa ya, karena kan ini dibaca setiap kebiasaan pagi. Tapi kita belum sampai di surah Al-Adiyat. Nah, semuanya sudah menyimak ya surah Al-Adiyat. Kemudian jangan lupa jika akan membaca Al-Quran, membaca ta'awud, membaca basmalah, kemudian baru membaca surahnya. Sudah siap ya semua? Kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabaha, fal muriyati qadaha, fal mughirati subha, fa atharna bihi naqa'a, fa wasatna bihi jam'a. Innal insana lirabbihi lakanud, wa innahu ala dzalika lasyahid, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur, wa hussila ma fis sudur, inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Shadaqallahul azim. Nah, tadi kita sudah membaca bersama surah Al-Adiyat. Sekarang Ibu akan memberikan beberapa informasi mengenai surah Al-Adiyat. Yang pertama yaitu yang paling terlihat dari surah Al-Adiyat, yaitu surah Al-Adiyat terdiri dari pintar dari 11 ayat. Kemudian surah Al-Adiyat itu diambil dari kata Al-Adiyat yang ada di ayat pertamanya, yang artinya kuda perang. Kemudian yang ketiga yaitu surah Al-Adiyat termasuk surah Makkiyah karena turunnya di kota Makkah. Nah, informasi yang keempat yaitu surah Al-Adiyat itu turun setelah surah Al-Asr, tapi di mushaf Al-Quran surah Al-Adiyat itu urutannya setelah surah Al-Zalzalah. Nah, informasi yang kelima yaitu bahwa surah Al-Adiyat itu ada di urutan 100 dalam Al-Quran. Nah, itu tadi informasi mengenai surah Al-Adiyat. Sekarang guru akan memberitahukan asbabun nuzul dari surah Al-Adiyat. Jadi, asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya ayat yang ada di Al-Quran, ayat atau surah. Nah, untuk asbabun nuzul surah Al-Adiyat itu jadi menurut hadis Rasulullah, pada waktu itu Allah mengirimkan pasukan berkuda untuk menyerang suku Kinanah. Nah, tapi kemudian tiba-tiba pasukan berkuda itu nggak ada kabar. Jadi orang munafik itu menyebarkan isu bahwa mungkin pasukan berkudanya Rasulullah sudah gugur di medan perang. Nah, tapi kemudian Allah menurunkan surah Al-Adiyat ini sebagai jawaban bahwa pasukan Rasulullah itu masih hidup dan sedang dalam perjalanan menyerang suku Kinanah itu. Nah, jadi itu teman-teman asbabun nuzul dari surah Al-Adiyat. Kemudian ada isi kandungan dari surah Al-Adiyat. Yang pertama yaitu bahwa surah Al-Adiyat itu menjelaskan tentang jihad fisabilillah. Kemudian yang kedua yaitu ancaman bagi orang yang bakhil dan cinta kepada dunia. Yang ketiga yaitu tentang hari kiamat. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui asbabun nuzulnya, sudah mengetahui isi kandungannya, kemudian informasi tentang Al-Adiyat. Nah, sekarang coba kita hafalkan dengan cara membaca setiap ayatnya. Kemudian kalau sudah hafal, misal ayat pertama sudah dibaca sampai hafal, nah
baru lanjut ke ayat kedua. Ayat kedua sudah hafal. Nah, coba digandeng dari ayat pertama ke ayat kedua. Kemudian habis itu kalau sudah hafal ayat pertama dan ayat kedua, dibaca-baca berulang kali sampai hafal. Kemudian baru lanjut ke ayat ketiga. Begitu seterusnya sampai ayat ke-11. Nah, jadi menurut surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 5 itu menceritakan tentang kudanya itu. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Nah, jadi kenapa si kudanya seperti itu? Jadi kudanya seperti itu tuh supaya membangkitkan semangat para mujahid, para pasukannya Rasulullah, supaya lebih semangat lagi. Kalau dulu orang-orang biasa membangkitkan semangatnya itu dengan takbir Allahu Akbar. Nah, kudanya itu dengan memberikan semangat seperti itu dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan menerbangkan debu-debu, itu semangatnya kuda, semangat dari kuda. Terus ayat ke-6 itu, ayat ke-6 sampai ayat ke-8 itu menceritakan tentang ancaman bagi orang yang bakhil dan cinta kepada dunia. Jadi dia itu, bakhil itu maksudnya pelit, bisa diartikan dengan pelit. Nah, terus ayat ke-9 itu, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Jadi ketika hari kiamat nanti semua itu akan dibangkitkan oleh Allah. Nah, terus dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Nah, jadi apa yang kita lakukan selama di dunia itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Kita mendapatkan harta dari mana, terus kita selama di dunia ini melakukan perbuatan apa saja, nanti semua dimintai pertanggungjawabannya. Nah, yang ayat ke-11, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Jadi pada hari kiamat nanti itu kita tidak bisa berbohong, karena yang akan bersaksi, yang akan berbicara itu bukan mulut kita, tapi anggota tubuh kita nantinya di akhirat akan menyampaikan apa yang sudah dia perbuat selama di dunia itu. Jadi begitu teman-teman, jangan lupa untuk diamalkan ya surat Al-Adiyat. Apabila yang baik diamalkan, yang buruk jangan diamalkan. Sekian dari Bu Guru pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.